Kita masuk asam amino, ada 4 jam kuliah kita untuk asam amino. Sekali lagi saya ingatkan, nggak usah terlalu pusing-pusing kali belajar metabolisme, ya. Kemarin di kelas B berapa saya praktikum, saya udah bilang, yang penting kalian tahu jalur-jalurnya, ya. Jadi macam karbohidrat tahu jalurnya, jalur glikosisnya, tujuannya apa gitu ya, glikogenesisnya, apanya, bahan bakunya, key enzimnya, sama produk. Itulah yang perlu diamati ya dalam setiap jalur-jalur itu. Sama dengan metabolisme, kalau bisa asam amino hari ini, yang penting kan kalau protein kita nggak ceritakan lagi sintesanya ya, itu sudah diceritakan dalam blog BBC kemarin. Jadi kita di sini akan ceritakan tentang dari mulai pencernaan, itu pun hanya disinggung sedikit karena pencernaan nanti dia punya blog sendiri ya dalam gastrointestinal. Jadi hanya disinggung sedikit sintesa asam amino ya dan katabolismenya. Jadi dalam sintesa itu kan tiap tahap-tahapan reaksi jalurnya itu kan terlalu banyak ya, berapa dalam satu cerita jalur misalnya sintesa valin misalnya itu kan panjang jalurnya. Jadi nggak usah di ini, paling kalian lihat dan amati perlunya. Yang penting itu diingat enzim, kemudian kofaktor koenzim apa yang dipakai, kemudian bahan baku. Itu aja yang perlu dicatat gitu ya, yang perlu menjadi catatan. Ya. Dan inilah bahan-bahan makanan kita ya yang makronutrisi, karbohidrat, protein, lemak. Tujuan utamanya adalah menghasilkan energi. Tetapi di samping itu tentunya semua bahan-bahan nutrisi ini bisa saling interkonversi ya. Saling karbohidrat bisa dijadikan protein, lemak gitu ya, saling bisa interkonversi. Oke, ini protein, nggak usah saya ulang-ulang lagi, kalian sudah tahu protein, tentunya dia punya minimal ada 60. Ya, 60 asam aminonya. Kalau di bawah itu masih kita sebut aja dia mungkin polipeptida ya, atau oligopeptida. Udah, dan ingat bahwa tiap asam aminonya itu apa ikatannya di sini? Ikatan peptida. Oke ya. Izin, Nah, dokter. fungsinya nggak usah lagi saya ulang-ulang ya. Ini kalian sudah tahu fungsinya banyak sekali karena hampir semua fungsi jaringan kita itu diperankan oleh proteinnya. Izin, dokter. Ya. Kenapa? Apakah saya boleh minta slide materinya, dokter, untuk dibuat catatan-catatan kecil, dokter? Nantilah di akhir. Baik, di akhir ya, dokter. Oke, dokter. Nanti kalau sekarang buang waktu, sebenarnya nanti habis kuliah ini saya kirimkan ya Baik, sama dokter. komting Terima ya kasih, dokter. Yohanes. Siapa yang minta Yohanes ya? Saya dokter Hasfi, dokter, yang minta. Oh, Hasfi yang minta. Ya. Ya nanti ya Hasfi ya siap kuliah ini ya. Nanti untuk yang siang kalian udah punya bahan. Lagi ini Baik, kan bahan dokter. kuliah minggu lalu, tahun lalu. Masa kalian nggak punya? Bahannya nggak berubah sama dengan tahun lalu. Harusnya kalian udah punya. Oke ya, jadi fungsi dibilang lagi, saya udah tahu ya. Bukan berarti nggak dimasukkan dalam soal ujian. Saya nggak udah tahu. Nah, sifat protein ditentukan dari polar atau apolarnya, dari sifat asam atau basanya, netralnya, ya rantai-rantai sampingnya gitu ya. Kemudian ini beberapa asam amino, ya asam amino. Ada 20 asam amino penyusun protein jaringan, ya itu kalian sudah tahu. Ya, dan biasanya sifat-sifatnya ditentukan oleh rantai sampingnya, ya, rantai samping pada asam amino tersebut. Sebelumnya kalian nanti nggak ketemu lagi ini, ya. Saya harap kalian udah bisa memisahkan yang non esensial. Ya, itu dulu ya. Jadi dari 20 asam amino kita itu separuh-separuh itu. Ada 10 yang esensial, ada 10 yang non esensial, ya. Jadi kita tahu kalau yang esensial artinya apa? Apa artinya esensial? Ayo, Fadila.
yang tidak didapat di sintesis tubuh ya dokter. Jadi tubuh nggak mensintesanya, ataupun kalaupun disintesa tubuh sangat sedikit, nggak cukup gitu. Jadi dia sebenarnya esensial, secara biologi dia esensial karena dia dipakai dalam sintesa protein. Ya, tapi secara nutrisi dia non esensial karena kita nggak dapatkan, dia harus masuk dari luar gitu. Ya, kalau yang non esensial tentunya jaringan kita bisa membentuk, ya, mensintesanya. Ini penampang membran kita, kalau kalian masih ingat, ya, ingat bahwa protein ini protein. Jadi hampir di semua molekul-molekul penting di jaringan kita, di sel kita itu dimainkan perannya oleh protein, ya. Nah, asam amino satu unit monomer ya dari satu protein. Jadi protein itu adalah polimernya asam amino. Punya dua gugus fungsional ya. Asam amino ya, gugus karboksilnya ini dan gugus aminanya. Ya, dan rantai sampingnya ini macam-macam. Ya, ini yang menentukan sifat-sifat asam amino selanjutnya. Ya, ingat ada gugus karboksil, ada gugus aminanya. Protein dari semua bentuk kehidupan, ya, baik yang ada pada tumbuhan, binatang, dan mikroorganisme itu disusun dari 20 asam amino. Ya, sama gitu ya, asam amino yang sama. Nah, pencernaan, saya bilang saya nggak akan singgung-singgung terlalu banyak. Ya, kalian tahu kita makan protein, tujuan kita makan, proses cerna tujuannya adalah membentuknya menjadi molekul kecil yang mampu diserap oleh usus. Itu tujuan pencernaan. Ya, jadi kalau untuk protein, artinya makanan protein yang kita makan itu tadinya yang molekulnya besar-besar, harus bisa dipecah jadi molekul yang lebih kecil. Dalam hal ini yang bisa diabsorpsi adalah asam amino. Ya, dipeptida, tripeptida, kadang-kadang masih bisa diabsorpsi. Ya, tapi nanti diabsorpsi kemudian sampai di usus dipecah lagi jadi asam amino. Jadi nanti di dalam sel usus itu baru terbentuk asam amino sekitar 98 sampai 99%. Jadi kalau hanya sampai di saluran cerna aja, itu asam aminonya belum terlalu banyak, itu masih sebahagian jadi asam amino, sebahagian lagi masih bentuk-bentuk ikatan peptida-peptida kecil ya. Peptidakah, tripeptidakah, jadi masuk ke ususlah yang menyempurnakannya di dalam sel usus, di dalam enterosit yang menyempurnakannya. Ya, baru kemudian masuk dalam sirkulasi. Oke. Ini organ pencernaan ya, kita sekilas aja ya. Ini esofagus, ini gasternya ya. Ya, ini pankreas ini dia berada di belakang sebenarnya ya. Kemudian di bagian posteriornya itu ya. Ini usus halusnya. Kalau secara anatomi apakah kalian bisakan duodenum, ileum, apakah bisa kalian bedakan ya. Kemudian ini kolon. Oke. Nah, untuk pencernaannya saya kira nggak begitu nggak usah kita banyak-banyak bicarakan karena nanti di blog GIS kalian akan dapatkan ini lagi ya. Jadi bahwa protein itu sebelum dia dipecah oleh protease cerna, protease saluran cerna itu harus didenaturasi dulu, tujuan denaturasinya apa gitu ya. Kemudian beda ya, protease yang dihasilkan di lambung ada, protease yang dihasilkan oleh pankreas ada, kemudian ada juga protease yang dihasilkan oleh usus halus sendiri. Ya. Jadi ingat bahwa untuk memecah protein ya enzimnya ya protease, golongan protease. Ya. Untuk memutus ikatan peptida itu pakai enzim protease. Yang dia diklasifikasikan lagi nanti ada yang endonuklease, ada yang eksopeptida, ada yang endopeptidase, ada yang eksopeptidase. Oke, ini yang di pankreas yang dibicarakannya. Sebelumnya saya gini ya, ini kebetulan bukan baru pertama kali, tapi sudah beberapa tahun terakhir ini topik ini diberikan oleh almarhum Dr. Yahwardiah Siregar. Ya. Jadi karena Dr. Yahwardiah meninggal kemarin di bulan
apa ya, Oktober atau November kemarin. Nah, jadi ini untuk semester ini saya mulai mengambil topik kuliah ini ya untuk memberikannya. Narasumber satunya lagi Dr. Hidayat ya. Jadi mungkin slide ini pun sama saya merupakan baru saya lihat juga gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang kira-kira asing ya sama-sama kita cari gitu ya. Asing bagi saya nanti sama-sama kita cari. Tapi prinsipnya sih untuk metabolisme sepertinya semua dosen, kalau dosen biokimia prinsipnya pasti udah tahu ya. Oke. Ini absorpsi ya, sampai si absorpsi. Jadi kalau untuk absorpsi asam amino itu dia pakai carrier yang khusus. Ya, ada carrier khusus untuk asam amino netral, ada carrier khusus untuk asam amino basa, ada carrier khususnya masing-masing. Bahkan untuk di peptida pun dia punya carrier khusus. Oke, ini protein kita ya, komposisinya. Ya itu. Selesaikan aja dulu. Oke. Ini protein diet kita. Ya, rata-rata segini ya. Mungkin ini untuk ukuran Eropa lah ini. Kemudian ingat ini protein kita, protein tubuh kita itu kan tiap hari dia ada yang di turnover ya, berganti ya. Itu jumlahnya lebih banyak. Ya. Yang dipecah gitu maksudnya. Ngerti kan maksudnya ya? Protein tubuh kita yang dipecah ya per hari itu lebih banyak daripada yang kita dapatkan dari makanan. Ya, kalau kita dapatkan 100 ini aja kalau orang-orang yang makan protein tinggi nih. Mungkin kebanyakan orang Indonesia makan proteinnya nggak sampai segitu. Oke, jadi ini yang dipecah dari tubuh, kemudian ada yang dibentuk juga ya, tubuh membentuk asam-asam amino non esensial. Jadi kira-kira ada 100 gram simpanan, bukan simpanan sih sebenarnya, cadangan atau apalah namanya asam-asam amino di tubuh kita itu. Nah itulah yang digunakan untuk membentuk protein, tubuh yang diperlukan, kemudian untuk mensintesa molekul-molekul yang asal-usulnya dari asam amino, porfirin kah, kreatin kah, neurotransmitter kah, beberapa neurotransmitter ya, purin, pirimidin. Kemudian kalau dia dipakai untuk enggak dipakai, sisanya itu akan dirubah ya. Jadi gugus aminanya akan dikeluarkan ya, jadi amonia yang kemudian akan dirubah jadi ureum. Kemudian rangka karbonnya akan digunakan untuk membentuk glukosa kah, glikogen kah, atau sebagian asam amino ada yang untuk bentuk ketone body kah, asam lemak kah, steroid, hormon-hormon kah, gitu ya. Dan sisanya nanti adalah CO2. Jadi ini sebagian besar dibuang, tapi nggak semua juga, banyak juga molekul reaksi sintesa di tubuh kita yang memakai CO2. Tapi sebagian besar dibuang ya lewat respirasi. Apa tadi? Ini sebenarnya gambar ini sebenarnya saya kurang suka ya, karena seharusnya amonia ini diteruskan jadi ureum ya. Karena kalau digambarkan seperti ini, dia seakan-akan amonia sendiri, ureum sendiri. Padahal ini kan seharusnya amonia ini akan dirubah jadi ureum. Gitu kan? Idealnya kan? Oke. Oke, sumber asam amino. Ya, jadi protein dalam makanan, sintesa di jaringan, ya, kemudian dari proses degradasi protein tubuh. Nah, kalau dalam ujian nanti ditanyakan kira-kira dari sumber asam amino di dalam jaringan badan kita ini yang mana lah sumber terbanyak? Delia, yang mana Delia? Ayo. Yohanes. Izin dokter, yang dari makanan dokter. Yakin? Manalah sumber asam amino terbanyak di dalam tubuh kita ini? Hah? Izin dokter, dari degradasi protein tubuh ya dokter. Dari degradasi protein tubuh.
Ya, ingatnya jadi degradasi protein tubuh. Jadi asam amino terbaik di badan kita ini dari degradasi protein. Jadi dari turnover protein ya dibandingkan yang dari makanan. Oke, kegunaannya ya banyak sekali lah ya, bentuk protein kah, bentuk molekul-molekul yang berasal dari asam amino kah, jadi bahan baku lah ya, bahan baku molekul-molekul lain, bisa jadi glukosa, bisa jadi badan keton, bisa jadi energi. Makanya kenapa kalau kita makan protein banyak bisa menambah berat badan, kenapa makan lemak juga nambah berat badan, kenapa makan karbohidrat juga nambah berat badan gitu ya. Padahal simpanan berat badan kita itu ditentukan pertama kali oleh berat apa? Berat apa? Massa otot itulah ya, massa otot. Kemudian apa? Lipidnya kan. Kalau orang obes itu kan lipidnya yang terlalu banyak. Jadi semua zat-zat nutrisi kita itu bisa dirubah jadi apa namanya? simpanan lipid jadinya. Semua bisa. Semua zat nutrisi itu bisa dirubah. Makanya nggak usah heran makan. Padahal nggak makan lemak loh. Cuma makan protein aja, tapi kok bisa gemuk? Ya bisa aja. Orang mereka sering interkonversi di dalam jaringan. Oke, jenis asam amino. Ya. Ini jenis-jenis asam amino. Nah, di sini ada berapa itu? Yang esensial itu ya. Saya mohon sekali lagi supaya lebih gampang untuk memahami dan mengingatnya, mengingat gitu ya. Jadi karena nanti dalam jalur metabolisme ini kita harus kembali lagi, oh ini yang esensial, oh yang ini non esensial. Jadi memang kita awal-awal ini harus bisa kita bedakan dulu. Ya nggak mesti harus di hafal-hafal gimana kali. Ya kalau kita tahu yang esensial berarti yang lainnya non esensial, kan cukup gitu aja ya. Nah, arginin ini sebenarnya dia dibentuk sih di jaringan, cuman sangat sedikit dibentuk ya. Oke, jadinya harus tetap harus masuk dari nutrisi. Jadi kebutuhan tubuh kita tetap harus didapat dari makanan. Kemudian histidin, isoleucin, leucin, ya, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin itu adalah esensial, semua esensial ya. Nah, sisanya itu ya non esensial ya, alanin, aspargin, aspartat, glutamat, glutamin itu semuanya esensial. Nah, yang non esensial ini ya, yang non esensial ini dibentuk dari mana gitu di jaringan kita? Dari senyawa-senyawa intermediate yang ada dalam siklus Krebs. Satu lagi saya ingatkan ya, untuk memahami lebih baik belajar metabolisme, siklus Krebs harus benar-benar tahu. Ya. Untuk bisa untuk memudahkan kalian memahami cerita metabolisme, baik karbohidrat, protein, dan lipid, harus kalian pahami lebih dulu siklus Krebs, senyawa-senyawa intermediate yang ada di situ. Ya, karena ingat bahwa siklus Krebs itu dia punya peran amfibolik di situ ya. Di satu sisi kalau diperlukan dia menghasilkan energi, mengkatalitik, mengkatabolisme, tapi di satu sisi dia adalah punya peran anabolik. Ya, jadi dari mana yang non esensial ini diperoleh? Sebagian besar didapati dari senyawa-senyawa intermediate siklus Krebs. Atau dari metabolit antara yang ada pada glikolisis. Ya, dari situ dia asal usulnya. Kemudian ada juga beberapa dari asam amino yang esensial ya. Seperti misalnya tirosin, mana dia tirosin? Tirosin. Ini dari fenilalanin bahan bakunya. Ya. Jadi kalau kita nggak masuk fenilalanin, artinya tirosin kita pun nggak bisa dibentuk gitu. Oke, kemudian sistein juga ya, sistein. Ini bahan bakunya dari metionin. Jadi kalau kita kekurangan metionin, ini pun jadinya susah, bahan bakunya nggak ada. Gitu ya.
Yang lain-lain dari senyawa intermediate, siklus Krebs, atau senyawa intermediate dari lintasan glikolisis. Ini nggak dibentuk di jaringan kita ya, tapi yang esensial ini untuk di tumbuhan, di hewan, saya nggak tahu di hewan apakah bukan kelas mamalia atau apa, dia dibentuk ya ini ya, kalau nggak dari mana kita dapatkan, kan kita dapatkan dari makanan, ya. Tapi kalau ini memang di jaringan manusia dia dibentuk. Ini di jaringan manusia yang nggak dibentuk, tapi di kehidupan lain, di makhluk-makhluk lain dia ada. Ini kita dapat dari makanan kita. Asam amino disintesis dari asam amino yang esensial, ya, jadi sistein, tirosin, hidroksilisin itu dibentuk dari bahan ini, asam amino esensial. Kenapa nggak saya sebutkan tadi hidroksilisin ya? Ini hidroksilisin dan hidroksiprolin ini nggak ada di dalam tRNA-nya, nggak ada. Ya, kalau kita kembali lagi flashback ke sintesa protein ya, hidroksilisin ini sama hidroksiprolin ini nggak punya tRNA. Jadi sebenarnya dia nggak ikut dalam sintesa protein di ribosom. Jadi kapan dia terbentuk? Jadi dia dibentuk ketika sudah terbentuk ikatan peptida, sudah terbentuk protein di ribosom, kemudian itu mengalami modifikasinya, itu berlangsung di Golgi, ya, atau di retikulum endoplasmik, atau di Golgi gitu ya. Jadi penambahan hidroksilasinya itu berlangsung di situ. Dan sudah berupa protein, sudah merupakan, jadi lisinnya sudah menjadi bagian dari suatu protein. Ya, prolinnya juga begitu, hidroksiprolin sudah menjadi bagian suatu protein. Baru dia mengalami hidroksilasi, reaksi-reaksi hidroksilasi dan modifikasi-modifikasi yang lain. Dan hidroksilisin, hidroksiprolin ini adalah asam amino yang khas ya pada protein-protein di matriks ekstrasel seperti kolagen, ya, terutama pada kolagen. Ya, lain-lain protein nggak begitu dominan dia, nggak ada, bahkan sebagian nggak ada. Tapi kalau pada kolagen ini kaya ya dengan hidroksilisin dan hidroksiprolin. Jadi ingat, ini bukan asam amino yang dia punya tRNA yang ikut dalam sintesa protein di ribosom, enggak. Makanya dia nggak masuk. Ini jadi berapa di sini? 12 ya kalau saya nggak salah. Ya. Jadi macam hidroksilisin ya. Ya dia dibentuk dari lisin lah. Pastinya harus ada lisinnya dulu, kalau nggak apa yang mau dihidroksilasi gitu kan. Nah, sementara lisin itu kan masuk dalam esensial. Sudah? Mana lagi? Sistein. Sistein. Sintesa sistein. Sebentar ya. Kita lihat lagi. Oke, dari sini kita langsung ke sintesa sistein. Itu ya, sistein. Tadi dia sama amino apa? Esensial. Oke. Lihat ini. Nah, serin, bahan bakunya serin. Nah, jadi itu yang mau saya kalian itu harus kalian note, yang perlu kalian note itu bahan baku. Ya. Jadi kalau lintasan-lintasan ini nanti yang penambahan gugus sulfhidrilnya, penambahan ini apakah dihidratasi kah, apakah nanti ini enggak sampai segitu-segitunya kali yang harus kalian ini. Tapi kalau kalian lihat lah ini skemanya begini ya, lisin ya, tapi enggak harus kalian hafal gitu. Enggak untuk dihafal ya. Ternyata lisin bahan bakunya serin ya, gitu ya. Itu aja. Jadi diasetilasi dia. Seperti ini ya kan, diasetilasi. Asetilasi, kemudian tambahkan gugus sulfhidril, jadilah dia sistein. Itu kalau pada tumbuhan dan bakteri. Ya, kalau di hewan,
Lain sedikit lintasannya ini, ya. Dia perlu homosistein, ya. Dia perlu homosistein, kemudian akan membentuk oksitation, kemudian membentuk metionin. Membentuk sistein. Ini homosistein ini asalnya dari metionin, ya. Jadi kadang-kadang bisa aja nanti di buku lain kalian baca bahwa serin itu dibentuk dari metionin. Serin dan metionin. Sistein itu dibentuk dari serin dan metionin. Bisa aja begitu yang kalian baca nanti di buku. Kenapa? Karena homosistein ini asalnya dari metionin. Jadi kalau di hewan, ya di mamalia, jadi kan kalau sumber protein yang sering kita makan itu kan daging hewan, ya. Jadi di sini dia serin dengan metionin. Dalam hal ini metioninnya nggak langsung, ya, metioninnya dirubah dulu jadi homosistein, baru dia berbentuk oksitation, kemudian mengalami dehidratasi, ya, dikeluarkan alfa ketobutiratnya, dikeluarkan amoniumnya jadi sistein dia. Itu dia ceritanya. Jadi apa yang perlu kalian ingat di sini? Cukup catatan kalian itu isinya sistein, nah, bahan bakunya serin plus metionin, cukup. Jadi harus bisa mengambil kesimpulan dari apa yang dibaca atau apa yang dilihat. Gitu aja, nggak usah terlalu dibawa ribet-ribet. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang tirosin. Tirosin tadi juga adalah salah satu asam amino esensial, non esensial, tapi dia dibentuk dari apa namanya? Dari asam amino yang esensial. Jadi tirosin. Bahan bakunya apa? Fenilalanin, selesai. Nah, cuma beberapa koenzim itu penting kalian ingat, ya. Karena koenzim ini kalau dia tidak ada atau dia defisiensi, maka bisa dipastikan biosintesanya gagal. Ya, jadi di sini fenilalanin. Ini oleh enzim monooksigenase ini pasti ini. Kenapa saya bilang monooksigenase? Karena dia pakai oksigen, dia pakai NADPH. Ya. Ini pasti enzimnya enzim monooksigenase. Jadi dia merubah fenilalanin, ya, dengan reaksi enzim tertentu yang khusus untuk ini, pastinya golongan monooksigenase, ya, yang pakai oksigen, dia akan dirubah menjadi tirosin. Apa koenzim yang perlu kalian ingat di sini? Tetrahydrobiopterinnya. Ya, tetrahydrobiopterin. Jadi dia butuh tetrahydrobiopterin di sini. Oke. Itu tentang tirosin. Untuk prolin asam amino apa? Esensial? Non esensial? Non esensial. Non esensial. Oke. Ya, dia dari glutamat. Bahan bakunya glutamat. Ya, jadi glutamatnya diaktifasi dulu. Ya, diaktifasi dulu pakai ATP. Kemudian mengalami reduksi, beberapa kali reduksi. Ya, jadi bukan nggak perlu ini judul ini pakai apa sampai bentuk ini, enggak sampai gitu-gitu amat. Tapi kalian harus amati lah, ya. Oh, ini glutamat. Gini-gini. Oh, jadi prolin di sini. Ya, paling-paling lihat aja ada nggak koenzim penting di sini yang perlu diingat. Ini cuma beberapa kali dia mengalami reduksi sekali, dehidratasi sekali, direduksi lagi, jadilah dia prolin. Udah. Kemudian glutamat juga ternyata bahan baku untuk arginin. Ya. Arginin juga dari glutamat. Ya. Dia mengalami oksidasi, diasetilasi, ya. Kemudian jadi ini, kemudian ada nih banyak tahapan reaksinya, ini masih banyak lagi nih. Ini artinya dia mengalami beberapa kali tahapan reaksi lagi, sampai akhirnya terbentuk ornitin di sini. Ornitin ini asam amino juga, ya.
tapi dia nggak ikut dalam pembentukan protein jaringan gitu ya. Tapi penting dia dalam metabolisme asam amino kita, dia bolak-balik ini muncul ini. Banyak kepentingannya. Tapi tidak untuk sintesa protein. Kemudian dia beberapa tahapan reaksi lagi sampai terbentuk arginin. Oke, yang berikutnya serin. Nah, ini kalau serin dia bahan bakunya ini gliserat 3 fosfat atau 3 fosfogliserat. Di mana kalian temukan ini? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat? Yang baru lewat kuliah metabolisme karbohidratnya? Ada yang ingat? Kalau glikolisis itu satu yang saya perlu lagi ingatkan ya. Untuk glikolisis itu ada baiknya memang hampir tahapan besarnya harus kalian tahu. Karena apa? Karena nanti untuk jalur gluconeogenesis pun kalian membalik jalur itu. Ya, kecuali di tahapan-tahapan di mana dia punya key enzim. Ya, yang reaksinya irreversible nggak bisa dibalik. Jadi dia harus dipotong dengan key enzim lain. Ya, jadi mau nggak mau kalau untuk glikolisis saya sarankan supaya mudah memahami cerita metabolisme berikutnya, termasuk regulasi nantinya, itu harus bisa kalian bayangkan bahwa glukosa 6-fosfat, kemudian jadi apa, dia dipecah ya, kemudian nanti kan dia jadi bahan baku gliserol pun di situ juga letaknya soalnya. Ya, di hidroksiaseton fosfat itu kan bisa jadi bahan baku gliserol. Gitu. Jadi memang kalau untuk lintasan glikolisis, karena kan saya yakin untuk cerita glikolisis pasti waktunya agak panjang diceritakan. Ya, karena di situ banyak lintasan-lintasan yang mau nggak mau kita memang harus tahu. Karena dia terhubung dengan banyak jalur-jalur lain dalam metabolisme. Ya. 3 fosfogliserat kan dibentuk dalam glikolisis. Ingat kan? Nah itu. Itulah bahan baku untuk si serin. Ya, jadi mengalami oksidasi dia, kemudian jadi fosfohidroksisulfat, kemudian ditransaminasi ya. Perlu glutamat dia. Jadi glutamat nanti menyumbangkan gugus aminanya. Maka glutamat kalau dia sumbangkan gugus aminanya, glutamatnya berubah jadi asam alfa-ketoglutarat. Jadi asam-asam amino ini kalau dia kehilangan gugus aminanya, dia akan berubah menjadi asam alfa-ketonya masing-masing. Ya. Jadi kalau glutamat, asam alfa-ketonya itu alfa-ketoglutarat. Di mana kalian temukan alfa-ketoglutarat? Senyawa intermediate apa itu? Siklus Krebs dong. Siklus Krebs. Ya. Itu. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu ribet-ribet. Cukup pemahamannya itu aja sih yang perlu. Udah, jadi ini di transaminasi dia dengan glutamat, ya butuh bantuan glutamat, jadilah dia fosfoserin. Tinggal dibuang fosfatnya, pakai fosfatase, jadi dia serin. Ya, bentuklah alfa keto di sini. Nah, serin ini, ya, serin, kalau dia dikasih hidroksimetil, ya, apa sumber hidroksimetilnya? Ini tetrahidrofolat. Maka serin udah jadi glisin. Nah, gitu aja sih. Ya. Nah, cuma di sini apa yang perlu? Jadi untuk merubah serin dalam reaksinya menjadi glisin, dia perlu tetrahidrofolat. Tetrahidrofolat itu kan asam folat. Ya, dia koenzim di situ. Penting itu. Kalau itu harus diingat memang mau nggak mau. Karena sering kali defisiensi daripada koenzim-koenzim ini menyebabkan susah dibentuk glisin, gagal sintesa dia. Jadi kepentingan klinisnya banyak, makanya mau nggak mau ya diingat. Tetrahidrofolat, tambahkan aja di catatan itu. Enzim-enzim ini nggak perlu dihafal-hafal, nggak perlu. Oh, dimetilasi ya, sumbernya tetrahidrofolat. Udah jadi glisin.
Dan tetrahidrofolat kalau dia sudah menyumbangkan gugus hidroksimetilnya, dia berubahlah ya, reduksi dia. Teroksidasi apa reduksi? Dia jadi metilen tetrahidrofolat. Dan biasanya reaksi-reaksi ini, koenzim ini, dia reaksinya ini reversible. Nanti dia bisa lagi direduksi lagi jadi itu lagi gitu. Ya. Terbentuk lagi tetrahidrofolatnya. Oke, jadi nggak ada yang ribet-ribet amat. Yang perlu ingat ya, yang di note itu adalah bahan baku. Ya, saya ingatkan sekali lagi, yang di note itu bahan baku koenzim. Sekarang kita masuk ke valin, leusin, dan isoleusin. Ini adalah asam-asam amino rantai bercabang ya, rantai cabang ya. Asam-asam amino rantai cabang. Tiga-tiganya adalah esensial. Ya, tiga-tiganya esensial. Apa katanya? Kita baca dulu yang di bawah ini. Apa katanya? Valin, isoleusin, ya. Sintesanya itu, dia perlu 4 enzim. 4 enzim yang sama. Ya, jadi yang diwarnainya abu-abu ini. Ya, jadi 4 enzim yang sama. Dia perlu enzim 1, enzim 2 ini sama-sama, sama aja. Reaksi ini dia perlu 4 enzim yang sama. Oke, berbagi 4 enzim yang ini. Oke. Nah, isoleusin itu katanya dimulai dengan reaksi alfa ketobutirat. Oke, susah amat membacanya itu. Kita lihat aja gambarnya. Kita lebih mudah baca gambar sebenarnya. Bawah, tapi harus dibaca juga di bawahnya. Oke, pirufat. Ini dia. Treonin. Ingat ya, jadi bahan bakunya apa? Treonin. Bahan bakunya treonin. Dan pirufat. Ya, jadi bahan bakunya treonin. Mengalami deaminasi, jadi alfa keto. Sudah. Kemudian berkondensasi ya dengan ini tiamin pirofosfat. Ini masih bagian pirufat ini ya, pirufat. Tiamin pirofosfatnya yang terikat pada pirufat. Jadi sebenarnya kalau nanti ditanya, isoleusin itu bahan bakunya treonin dan pirufat. Gitu ya. Treonin dan pirufat. Ini tiamin pirofosfat ini kan B6 fosfat ini. B1 ya. B1 fosfat ya. Catat di situ ya, tiamin pirofosfat itu B1. B1 kan, saya nggak salah ya? Soalnya saya bisa aja salah. Jadi kalau kalian saya salah, kalian koreksi, dok. Itu B1 atau berapa? Kalau kalian yakin tiamin itu bukan B1, interupsi saya. Koreksi saya ya. Tapi kalau menurut saya tiamin ini B1 kalau saya nggak salah. B1 fosfat ya berarti ya. Tapi yang terikat pada pirufat ya. Karena dia sudah bergabung dengan pirufat. Jadi kalau sebenarnya ini kalau reaksi besarnya treonin tanpa pirufat. Ya, pirufat yang mengandung tiamin fosfat. Tiamin pirofosfat. Oke. Nah, membentuk ini ya, apa itu asetohidroksibutirat. Kemudian direduksi, dehidratasi, kemudian ditransaminasi ya pakai glutamat. Transaminasi pakai glutamat ini adalah asam-asam apa ini? Asam alfa ketonya isoleusin ini. Transaminasi pakai glutamat, ya udah dia jadi jadi isoleusin. Jadi pakai glutamat ya untuk transaminasinya, penyumbang gugus. Dia saling bertukar. Transaminasi kan artinya memberikan memberikan apa namanya? Gugus aminanya gitu ya, transamin. Oke. Kemudian terbentuklah isoleusin di sini. Nah, di satu lagi sama ini pirufat ya.
Piridoksin fosfatnya. Ini kan tiamin pirofosfatnya dikeluarkan lagi nih, dikeluarkan lagi tanpa pirufat lagi di sini. Ini pirufat aja nih bahan bakunya berarti ini. Pirufat ya, 2 pirufat jadinya. Kalau untuk valin jadinya 2 pirufat ini ya, pirufat yang biasa dengan pirufat yang mengandung tiamin pirofosfat ya. Berkondensasi mereka bentuk asetoasetat, direduksi, didehidratasi, transaminasi, makanya enzimnya sama ini di beberapa tahapan ini. Terbentuk valin. Ya, dibebaskan alfa keto. Ingat kalau sudah ada transaminasi dengan glutamat pasti ada dibebaskan alfa keto, itu udah pasti. Karena glutamat itu rangka karbonnya itu kalau dia asam alfa ketonya itu glutarat kalau dia kehilangan gugus aminanya, ya. Jadi kalau dipakai dia sebagai apa namanya? Dalam transaminasi maka dia akan membentuk alfa keto glutarat. Itulah valin. Nah, jadi apa yang kalian perlu catat di sini? Untuk isoleusin bahan bakunya trionin dan pirufat. Ya, perlu koenzim apa? Tiamin pirofosfat. Cukup. Nah, di sini kalau untuk yang si valin tadi 2 pirofosfat ini ya, 2 pirofosfat. 2 pirufat. Ya, dengan koenzimnya itu ya tiamin pirofosfat. Oke. Bisa kita lanjut? Untuk histidin, ya ini juga apa namanya esensial ya. Lagi ngasih kuliah loh. Blok 6 ada praktik kemarin nih. Ya sorry ya. Sekarang kita masuk ke histidin. Nah, ini biosintesa histidin. Nah, ini bahan bakunya perlu diingat. PRPP. Pernah dengar? Saya kira belum pernah dengar. Pernah dengar nggak? Ada satu orang aja yang pernah dengar. Ada? PRPP ini asalnya dari ribosa 5-fosfat. Kalau saya bilang ribosa 5-fosfat, pernah dengar nggak? Oh, kalau nggak pernah dengar, kelewatan loh. Jawab dokter, RNA ya dokter? Ribosa 5-fosfat. Ayo. PP4W dokter. Ya, PMP-SAN. Pentosa monofosfat SAN itu produknya adalah ribosa 5-fosfat. Ya. Nah, jadi ribosa 5-fosfat itu kalau dia diaktifasi oleh ATP dia membentuk PRPP. PRPP itu fosforibosil pirofosfat. Karena panjang kali namanya fosforibosil pirofosfat, biasanya disebut PRPP aja. Ya. Dah, PRPP lah sumber bahan baku untuk histidin. Itu aja yang perlu kalian ingat. Ya, jadi kalau kalian mau lihat-lihat lagi, oh stepannya begitu. Oh PRPP, berarti ribosa 5-fosfat, diaktifasi ATP jadi PRPP, kemudian PRPP-nya diaktifasi lagi. Jadi fosforibosil AMP, kemudian dehidratasi, jadilah senyawa ini. Senyawa apa namanya ini? Nggak dikasih nama. Ya kan? Baru kemudian dideaminasi. Ditransaminasi dia. Ya, dihidratasi dulu. Dihidratasi ditambah air, kemudian baru beberapa kali dia mengalami reaksi. Jadi ini berarti nggak langsung ya, ada reaksi yang dialaminya lagi, baru kemudian transaminasi oleh glutamin. Di sini bukan transaminasi, di sini bukan transaminasi. Kalau di sini namanya diaminasi. Tahu maksudnya apa? Diaminasi maksudnya tahu? Kalau transaminasi kan dia tukar-tukaran, satu gugus alfa ketonya ke sana, satu gugus aminanya kemari gitu ya, makanya transaminasi. Kalau si
ini ini namanya aminasi kalau ini. Ini tahapan ini, aminasi. Kenapa saya bilang aminasi? Glutamin itu, ada yang bisa jawab? Melepaskan gugus amina, Dok. Iya, si glutamin ini memberikan aminanya satu untuk si senyawa ini. Terbentuklah imidazol glisirol fosfat ini. Sementara glutamin yang kehilangan satu gugus aminanya jadi glutamat. Ya, karena glutamin itu dia punya 2 gugus amina. Ya udah terbentuk ini, kemudian baru transaminasi dengan glutamat. Ya, transaminasi. Jadi makanya terbentuk alfa keto di sini. Transaminasi dia dengan glutamat. Ya, kemudian ini dibuang fosfatnya, ya, ada fosfatasi di sini. Oksidasi sekali lagi, jadilah histidin. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya ditanya apa yang terlibat dalam sintesanya, cukup PRPP, ya, PRPP dari ribosol 5 fosfat. Ya, kalaupun misalnya ada nanti glutamin dan glutamat, ya berarti benar, ini ada glutaminnya, ada glutamatnya gitu ya. Karena harus ada sumber aminanya di sini. Oke. Oke, kemudian kita sebelumnya ya, sebelumnya. Ada yang penting di sini. Ada yang sering, kalau kalian nanti baca buku, Harper kalian baca. Jadi kalau untuk histidin, ingat ya, untuk histidin ini bisa disimpulkan begini dia. Di histidin ini, ada berapa karbonnya ini? 5 di antara atom karbonnya ini berasal dari PRPP. Ya, jadi kalau akan baca buku kalian akan ketemu itu. Di sini nggak dijelaskan. Oh, di sini ada ya? Keterangan di bawah ini ada? Nggak ada. Ya, 5 atom karbon dari histidin ini berasal dari PRPP. Udah? Kemudian 1 karbonnya, tapi nggak tahu karbon atom keberapa ya, nggak disebutkan nomor atomnya, nggak disebutkan. Ya, nomor atomnya nggak disebutkan nomor atom karbon keberapa, tapi 5 dari atom karbonnya itu dari PRPP asalnya. 1 atom karbonnya itu dan 1 lagi nitrogen, kan nitrogen ada 2 tuh. 1 atom karbon dan 1 nitrogen berasal dari cincin purinnya ATP. Ya, jadi ATP kan punya rangka purin ya. Sudah, jadi 1 atom karbon dan 1 atom nitrogennya berasal dari ATP. Ya, ini ya, ATP yang ini ya. Kemudian 1 nitrogennya lagi berasal dari glutamin. Ya, itulah kalau kalian baca buku itulah kesimpulannya untuk histidin. Oke? Nah, ini nanti siang kita lanjutkan. Oke? Nanti siang kita lanjutkan. Begitu Pak Ketua? Cocok Pak Ketua? Baik dokter, cocok dokter. Oke, nanti jam 1 kita lanjut ya. Ada 3 jam lagi kuliah kita. Kita santai-santai aja. Ya, kita bawa santai, kita pelan-pelan aja. Ada 3 jam lagi sampai di akhir bahan kuliah kita ini. Oke, saya tutup untuk pagi ini ya. Sudah diambil screenshot-nya Pak Ketua? Sudah dokter. Oke. Gimana caranya? Stop share aja ya? Langsung stop share aja ya? Iya dokter, stop share aja. Oke.